Alhamdulillah alladzi bi'ahdihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berkumpul seperti biasanya istiqomah mengaji. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan di halaman 13 paragraf yang berapa kita itu ya yang warabi'uha, yang agak tebal tulisannya. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha anna yakuna 'al-qawli ha'ilun bainal ma'i wal mawsuli. Yang keempat, tidak adanya penghalang di anggota badan antara air dan juga yang dibasuh. Kanu muratin, seperti kapur, wa syama'in lilin, wa nuhmanin jamidin, minyak yang sudah keras, wa aini hibrin, zat tinta, wa hinnain, dan juga hinna. Bikhilafi nuhnin, namun begitu juga bekas tinta, walaupun air itu tidak menetap pada anggota yang akan dibasuh. Ay ma'i'in wa inna lam yasbuti al-ma'u 'alaihi wa asari hubrin wa hinnain. Walaupun air tidak menetap pada anggota yang dibasuh untuk wudu, ataupun wa asari hibrin, bekas tinta, dan juga wa hinnain, bekas henna. Segitu dulu dah. Hadirin rahimakumullah, kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan wudu. Itu banyak sekali aturan yang mengikat. Di antaranya pertama, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana definisi wudu secara etimologi dan juga terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian aturan yang mengikat wudu berkaitan dengan hukum wudu. Yang ketiga berkaitan dengan syarat sah wudu, yang saat ini sedang kita bahas, bahwa syarat wudu jumlahnya ada 5. Setelah kemudian syarat wudu, maka kita akan bahas tentang fardu wudu. Setelah fardu wudu, ada sunnah wudu. Baik sunnah wudu itu sebelum, ketika, atau setelah wudu. Setelah sunnah wudu, pasti kemudian dibahas tentang makruh wudu. Apa yang menyebabkan wudu menjadi batal? Jadi pembahasannya batal wudu. Yang terakhir, hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Saya sampaikan pertemuan sebelumnya bahwa wudu disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya salat pada malam Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian pertemuan sebelumnya syarat yang ketiga adalah anna yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i, tidak ada benda yang merubah kemutlakan air. Sebab syarat wudu airnya harus mutlak dalam artian suci dan mensucikan. Seperti contohnya yang ketiga kemarin tuh ada di badan kita, contoh di tangan, di telapak tangan, apa namanya ini, punggung tangan. Ada minyak za'faran. Minyak za'faran ini dia tebal minyaknya, kental begitu.
Ketika kemudian kita mau berwudu, maka minyak zafaran itu harus dihilangkan dulu. Kenapa? Sebab air yang digunakan untuk berwudu tidak bisa menembus minyak zafaran. Syarat yang keempat kemudian yaitu anna yakuna 'alal mudhin ha'ilun, tidak ada penghalang, artinya harus benar-benar mengenai kulit. Itu syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah harus mengenai anggota tubuh yang digunakan untuk berwudu tanpa ada penghalang. Contohnya kayak sisik ikan atau contoh lain misalkan cat, kemarin saya sampaikan tangan kita ada catnya, habis ngecat nih, habis ngecat masjid misalkan di tangan ada cat, kemudian kita wudu aja dan sah atau tidak, maka caranya dibuang dulu catnya. Tapi ini udah mepet Ustaz, udah mepet puasa ini saya sholatnya, ada bekas. Nah, bagaimana kemudian bekas itu? Nah, nanti dibahas. Kenapa begitu? Matan tafasyartu intafal masyruq. Bila kemudian syarat itu tidak ada, maka yang dipersyaratkan juga tidak akan ada. Mana lagi contohnya? Contohnya adalah murad ini artinya kapur. Kapur juga sama. Kita habis pakai kapur zaman dulu tuh yang buat nulis papan tulis yang masih hitam, itu sama. Muradin wasyam'in, kemudian lilin. Mana contohnya? Kayak perempuan kan suka make up, termasuk lipstick. Salah satu bahan lipstick itu pakai lilin. Nah, kalau kemudian lipstick itu yang ada lilinnya, yang ada campuran dari lilinnya, makanya kan kalau mereka minum itu, kalau minum enggak hilang, bener apa enggak Bu? Ada yang begitu enggak? Jadi lipstick yang kalau kita minum itu enggak hilang lipsticknya. Iya pokoknya ini mau ada ibu sih. Waterproof kata Pak Iwan bahasa Inggrisnya. Kayak kayak talang. Nah, kalau ada lipstick yang begitu, kemudian kita tidak hilangkan, kemudian kita berwudu, sah atau tidak wudunya? Kenapa tidak? Karena menghalangi air masuk ke kulit. Dia enggak beri lipstiknya karena memang ada lilinnya. Maka dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, kemudian berwudu. Setelah itu sebelum sholat dia mau make up lagi enggak masalah. Saya mau bagus di hadapan Allah. Jadi setelah berwudu kemudian make up lagi, atau biasanya setelah sholat make up enggak masalah. Yang penting ketika berwudu, jika dirasa sesuatu yang kita pakai itu dapat menghalangi air masuk, maka dihapus dulu. Bagaimana kemudian kayak lem Korea, power glue gitu? Kita kena begitu di sini nih. Kita berwudu sah atau tidak? Sah apa enggak? Kenapa tidak? Karena menghalangi air masuk ke dalam kulit. Kalau hansapas bagaimana? Sama apa enggak? Sah atau tidak? Karena berkori-kori. Hansapas, bukan hansapas. Kita berwudu ini bagaimana? Sah atau tidak? Tidak. Kenapa guys? Tidak. Sah kalau plaster. Sah kalau lain. Karena tembusnya. ada tembus. Nah, maka jawabannya kalau begitu dilihat dulu. Kalau hansapas itu kemudian dari bahan yang memang dia bisa masuk ke dalam kulit, maka sah.
Tapi kalau tidak, harus dibuka dulu baru kemudian kita berwudu. Bagaimana kemudian kalau perban habis operasi? Perban habis operasi sah atau tidak? Malah nggak boleh bahasa. Iya, banyak perban habis operasi. Jadi kalau misalnya nggak kenal tuh, aku misalnya di sini dah, perbannya di sini. Terus kemudian udah selesai operasinya, dia mau wudu, sah atau tidak wudunya? Intinya nggak boleh kena air dulu. Kan nggak boleh kena air kan? Nggak boleh kena air. Makanya dilihat dulu. Kalau misalkan ada dokter ini nggak boleh kena air, nggak jadi masalah, maka yang barunya ini cukup di ini aja. Gitu. Kalau biasa di rumah sakit udah nggak ada. ada yang dia tanpa bertayamum cukup dengan ini, cukup dengan wudu itu, ada yang dia bertayamum salah. Karena memang ada ilat yang menyebabkan dia tidak boleh terkena air. Tapi kalau misalkan kata dokter apa kena air, dilihat dulu perban itu menutupi air masuk atau tidak. Kalau kata dokter itu, nah boleh kena air, tapi kitanya nggak buka disebabkan males begitu, nah ini kita tidak bisa berhubungan. Ada yang tetap kayak plastik ya. Kalau masih ada plastik. Iya gitu tuh. Intinya kalau misalkan dokter boleh, harus dibuka. Kalau dokter bilang kagak boleh, Nggak boleh. tidak boleh. Kenapa? Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yakrama. Kata Imam Syafi'i, guru dan dokter itu dua-duanya harus ditaati dan dihormati. Kenapa? Kalau engkau tidak mau dengar apa kata dokter, rasain aja sakitnya sendiri. Kalau engkau tidak mau dengar guru, rasain aja ntar kalau dicemplungin ke neraka gitu. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna di ashabis sa'ir. Kalau engkau tidak mau, kalau dulu aja engkau mau dengar, au na'qilu dan mau berpikir, sekarang gak bakal ada di neraka sa'ir. Jadi neraka sa'ir itu dikhususkan untuk orang-orang yang gak mau dengar, yang gak mau ngaji. Bahasanya dikhususkan untuk orang-orang yang bodoh, yang gak mau ngaji. Itu suka dibaca tuh Al-Mulk, dibaca atau kagak? Dibaca insyaallah. Bermanfaat bagi kubur nanti. Bagaimana kalau misalkan kalau za'faran itu kan minyaknya kan kalau bagaimana kalau misalkan minyak cair kayak minyak wangi semprot, ya, minyak wangi semprot atau kemudian apa tuh namanya yang buat di tangan, yang body lotion, nah itu sah atau tidak? Citra. Citra. Terus apa lagi itu? Banyak dah. Pokoknya buat di tangan. Bagaimana kalau begitu kita semprot pakai minyak wangi, yang lotion, yang body, sah atau tidak? Sah. Tidak apa. Walaupun kemudian kayak kesannya air itu kurang nempel. Nah itu enggak apa-apa. Kayak misalkan di telapak tangannya ada coretan pulpen. Kita berwudu, sah atau enggak? Sah. Itu disebut nanti itu wa asarihibrin, bekas kita gitu. Kayak juga misalkan bagaimana kalau ada luka kemudian kita kasih betadine, obat merah, kita berwudu, sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena masih cair dan naik. Karena Tidak menghalangi. masih cair dan tidak menghalangi air masuk. Maka kalau di tangan ada cat, kemudian kita udah lanjut ke langkah wudu yang berikutnya, contoh, misalnya kita berwudu, di tangan kita ada cat begitu, katakan kita ada wudu muka, di muka apa? Di muka apa? Tangan. Pas kita mau di tangan, kita baru sadar masih ada cat nih. Sah apa kagak? Sah apa kagak?
kita lanjut ke sini. Kenapa? Kita bersihin dulu. Nah, kita pindah ke tahap wudhu berikutnya setelah wajah. Tapi kita lihat, waduh masih ada nih, sah atau tidak? Ya. Udah diulang lagi. Sah atau tidak? Tidak, harus balik lagi. Bersihkan dulu. Kalau belum rapi udah pindah, maka pindahannya itu tidak dinilai oleh agama. Jadi sempurnakan dulu wudhunya pada bagian itu baru pindah. Kalau pada bagian itu belum sempurna, maka tidak boleh pindah dan harus ulangi, balik lagi pada bagian yang belum sempurna. Tidak melanjutkan Dari awal berarti. melanjutkan balik lagi. Enggak mesti dari awal, dari bagian yang kurang sempurna. Berarti pas tangan dulu. Jadi manusia silver. Nah itu Wa illam yathbutul ma'alaihi wa asar hibrin wa hinna. Tapi bagaimana kalau misalkan bekas? Kita udah berusaha ini ngilangin, masih ada bekasnya. Bagaimana? Sah atau tidak? Sah. Itu disebut wa asar hibrin wa hinna. Ya, di ujung bibirnya tuh. Kalau begitu, walaupun pesan air itu nggak nempel, maka ini disebut asar hibrin. Apa kalau ibu-ibu lagi head tuh yang suka pakai di apa namanya? Ketek. Iya itu, ketek, ya. Itu juga sama. Udah bisa langsung saat menghilangin animo, udah waktunya bersih. Nah itu nggak apa-apa. Kalau begitu. Nah ya, iya sama begitu. Termasuk wahina. Kalau hina itu kan bahasa kita mah hena. Hena juga sama begitu. Gak apa-apa. Malah itu kan kalau hena itu kan sunnah buat ibu-ibu. Sunnah buat ibu. Buat laki-laki. Halo. Salah ya. Di kalau hena tuh kan ada tuh. Kalau masih ada bubuk hitamnya ada lagi bubuk tuh. Kalau misalkan dia nggak nembus air, pudingnya sama enggak? Agak. Tapi kalau misalkan kayak sisa-sisanya tuh yang merah, sisanya kan jadi merah tuh. Samar. Hilangin, nah itu baru enggak. Yang samar-samar ya. Enggak apa-apa. Disebut namanya asar hinna. Di ujung kita betul. Bekas. Itu sunnah. Itu sunnah. Iya kalau buat perempuan. Tapi kalau tidak. Kayak gitu ya. Makanya di Arab dijual nggak di Arab? Dijual. Banyak tukang toko yang di Arab dijual. Oleh-oleh. Pacar ya tadi. Iya pacar. Gitu. Dari mana? Pacar. Dari mana? Iya gimana? Halo. Warna hitam apa nih? Oh cat rambut. Kalau kita udah cat rambut begitu, kan nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita udah dicat sama warna hijau begitu, balikin ke warna hitam nggak boleh. Haram. Kalau dari putih ke hitam, Ini. nggak masuk jawaban ini. Pakai Kalau sampo. bagus, ban itu kan nanti jadi bahaya. Kalau kita cabut-cabutin ban jangan aja, cakep rambutnya udah. Pakai sampo tetap sampo penghitam rambut. Gak apa-apa kalau kita. Ini masalah cat. Kenapa? Karena tidak masuk air nantinya. Repot dia. Nah makanya syarat yang keempat ini dia sebetulnya memunculkan syarat tambahan. Walaupun masih dalam paparan yang keempat ini, waqad yashuqu 'ala man jazama bihi katsiruna an yakuna wasakh tahta zufr. Nah, bagaimana kemudian kuku di kuku ada kotoran, sah atau tidak? Di kuku kita ada kotoran. Ini sebetulnya pembahasan paragraf selanjutnya. Bagaimana kalau di kuku ada kotoran, sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Karena Menutupi masuknya air.
menutupi masuknya air. Jadi kalau ada kotoran di kuku itu tidak sama kayak misalkan ini kita baru bangun tidur belekan akan kita bersihin, kita wudhu ada sah atau tidak? Tidak hilangin dulu beleknya baru berwudhu karena bisa menjadi penghalang air masuk. Kenapa? Nanti kita bahas tentang kuku nih. Makanya bebas kuku itu mau dia panjang atau pendek silahkan, bebas pilihan. Kalau mau dipotong sunnahnya gimana? Sunnah potong kuku itu dimulai dari telunjuk kanan, yang kanan, telunjuk kanan. Ini sunnahnya nih 1, 2, yang tengah nih 3, 4, kelingking kanan. Yang kelimanya kelingking kiri. Enggak langsung ke Kelingking kiri. Jempol enggak? Belakangan jempol. Terus jari tengah jari manisan kiri, jari tengah yang kiri, jari telunjuk yang kiri, jempol tangan kiri, terakhir jempol kanan. Ini saya ulangin lagi ya. Ini kalau gunting kuku. Gunting kuku sunnahnya pertama telunjuk yang kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang kedua apa? Kelingking kiri. Nah, 7, 8, 9, terakhir ini pokoknya nih dari impulsif. Ini terakhir jempol kan? Kalau kaki gimana? Kalau kaki beda. Kalau kaki dimulai dari kelingking yang kanan. 1, 2, ini yang dari kaki ya. 3, 4, 5, terus jempol kiri 6, 7, 8, 9. Jadi masih dari kelingking kanan sampai kelingking kiri urutan kalau kaki mah. Tapi kalau tangan begitu. Coba saya dasar lagi. Coba kalau tangan bagaimana? tunjuk Kalau kaki bagaimana? centeng kanan Ikannya bagi kiri. Kanan. terus pinggir dari jempol Terus sampai kelingking itu sunnah potong kuku. Jadi nggak sembarangan memotong kuku. harinya Bagaimana harinya? Kapan kira-kira sunnah memotong kuku? Jumat Sunnah memotong kuku hari apa? Jumat saja. Sunnah memotong kuku dimulai dari Kamis sore, Kamis asar. waduh gelap ini Kamis habis asar sampai atau Jumat pagi. Jadi Kamis habis asar atau Jumat pagi. Persiapan Jumat itu sunnah yang paling tinggi untuk memotong kuku. Jadi apa? Rambut. Kalau rambut hari Rabu kalau potong rambut ini rambut ini hari Rabu. ke tukang pangkas rambut hari Rabu kita banyakkan hari Minggu Tapi dulu di pesantren saya kalau santri mau apa izin potong rambut itu nggak diizin kecuali hari Rabu. Itu. Nah bagaimana kemudian kalau petani? Dia kan petani ini kan kerjanya di tanah, berarti kan kubur banyak lumpur masih yang kemudian dia ini potong habis kubunya. Bagaimana kalau petani
dimaafkan, kecuali petani dimaafkan kalau kukunya hitam, bukan atasnya, misalnya sininya hitam nih, itu dimaafkan, bukan atas tapi dalamnya. Kenapa? Sebab kalau dia berulang kali kotor, kemudian sejak kotor dibersihin, dipotong begitu, habis kukunya. Makanya untuk petani diperjualkan. Terbang bengkel. Iya, yang kerjanya mungkin Pak Edi misalkan insya Allah gimana? Kalau bukan kalau keinjak ya ada darahnya di dalam itu gimana? Kalau ada darah mati. iya sama Harus begitu. dibuka dulu ya. Enggak, maksudnya ada darah di sini. Iya, di dalam biasa kan di atasnya aja. Yang penting atasnya bersih. Kalau dalam enggak pernah terima. Sepupunya mau dibuka. Nah, khilafan li jam'in minhum al-Ghazali wa Zarkasi wa ghairihima. Nah, ini juga yang kemudian diambil pendapatnya oleh Imam Ghazali yang lahir kurang lebih tahun 450 Hijriah. Imam Ghazali wafatnya 505. Termasuk Imam Az-Zarkashi ini kan ulama-ulama besar mazhab Syafi'iyah dan lain-lain. Itu mereka punya dalil masing-masing terkait buku ini. Kata Imam Ghazali ada dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bi taqlimil asfar wa rama ma tahtaha wa lam ya'murhum bi 'ayadati salah. Kata Nabi itu memerintahkan agar kita memotong kuku, kemudian dibersihkan kotorannya yang di bawahnya, cuma di dalamnya. Tapi Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengulang sholat. Itu yang kasus petani tadi, itu dalilnya. Maka dimaafkan kotoran yang di bawah kuku, kecuali kalau kayak adonan tepung. Kalau adonan tepung tidak dimaaf. Kalau adonan tepung atau power glue tidak dimaaf, harus dihilangkan dulu. Ini mah yang berkaitan dengan tanah dan kuku tadi. Imam Al-Asma'i, beliau wafat tahun 783. Dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali juga, walaupun kata beliau yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu dhaif. Bahkan Imam Abdurrahman Al-Mutawalli, beliau yang mengarang kitab At-Tajimmah, dia wafat tahun 478 Hijriah. Itu beliau menjelaskan juga yang sama yang ada di kitab Rawdatul Talibin. Itu kan karya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kan karyanya banyak. Salah satunya adalah Tashihin Rawdatul Talibin, itu karya beliau. Beliau wafat tahun 676 Hijriah. Juga selain itu beliau mengatakan bahwa tidak dimaafkan kalau kukunya hitam, maka wudunya tidak sah. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau kuku hitam itu sah, tapi ada juga yang mengatakan kuku kalau hitam tidak sah. Ada kotoran, gitu maksudnya. Imam Baghawi ini wafat tahun 576 Hijriah. Beliau itu punya tafsir, nama tafsirnya Tafsir Al-Baghawi. Itu beliau tafsirnya itu menjadi rujukan ulama-ulama yang lain. Tafsirnya 2 jilid, tapi dipanjangkan lagi oleh Imam Al-Khazini jadi 4 jilid. Tapi rujukan modal utama dasarnya dari tafsir Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan dalam kitab tahzibnya, juga di dalam kitab Syarh Sunnahnya, beliau berfatwa bahwa kalau ada bila mana ada kotoran yang dia datang dari luar, bukan dari badan kita, maka wudunya tidak sah. Contoh, di badan kita ada debu itu dari luar atau dari dalam? Dari luar. Maka tidak sah kalau kita berwudu. Hilangkan dulu debunya baru kita berwudu. Contoh lagi, ini kita badan kita keringetan,
Ketika keringetan udah tebal keringetnya, kemudian kita berwudu, sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Karena nutupin kulit. Jadi kesimpulannya tidak. Nah, kata beliau nggak apa-apa, sah. Kenapa? Karena itu bukan datang dari luar badan, tapi datang dari badan kita sendiri. Yang kalau digosok sebetulnya hilang. Kalau digosok, tapi walaupun nggak digosok saja, sebab itu datangnya dari dalam badan, bukan dari luar. Walaupun itu debu kena kita, kata beliau nih, kata Imam Bagawi, nggak sah. Sebab kesimpulannya, bila mana ada kotoran dari luar, bukan dari badan kita, maka tidak sah. Tapi kalau dari badan kita sah. Nah, kalau tayamum Ustaz? Apa? Tayamum kan pakai debu. Beda, ini kan bukan tayamum, berwudu. Beda. Ini masih ada air. Kalau tayamum beda lagi. Keringat masih lagi ya? Iya, sampai dengan makanya Imam Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili, beliau wafat tahun 779 Hijriah, dalam kitabnya Al-Anwar Al-Amal Al-Abrar, kalau kotoran itu dari badan, dia maklumi walaupun terkesan menutupi tadi Ringan. sah Dari dalam. karena dari dalam gitu ya patokannya. Maka kesimpulannya, perhatikan untuk kita, karena bahaya kalau nggak sempurna. Ada sebuah hikayat dalam Irsyadul Ibad yang karang juga mengarang kitab ini, bukan Masalihul Ibad, tapi Irsyadul Ibad ini juga dibahas nih. Kalau di Jawa sama besar itu dibahas tuh di pengajian ini. Ini saya sampaikan. Yang mengarang juga Zainuddin Al-Maghribi ini, ada orang meninggal, kemudian orang meninggal itu dimimpikan sama temannya. Nah, temannya itu ketika bermimpi tentang sahabat yang meninggal, itu beliau bermimpi bahwa sahabatnya itu, temannya itu sedang dicakar-cakar, digigitin sama babi gitu di dalam mimpinya. Maka kemudian ditanya sama dia, kenapa kemudian kau dicakar-cakar, digigitin sama babi? Maka dijawab sama orang itu yang sudah meninggal, iya, saya sholat, cuma wudhu saya kurang sempurna, ada beberapa yang ketinggalan. Nah, kalau misalkan dia sholat tapi ada wudhunya yang kurang sempurna, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, berarti sama aja dia tidak sholat. Itu saking intinya itu sampai kemudian ditulis, dicantumkan di dalam kitab, itu artinya memang wudhu ini bukan perkara yang main-main, harus benar-benar diperhatikan. Salat kan dalam bahasa Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikan salat, bukan kerjakan salat. Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi, ini dua hal yang berbeda. Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya pada awal-awal surat Al-Baqarah, beliau kan dalam menafsirkan alladzina yuqimunas shalah, dalam tafsirnya ay yutimuna bil arkani syuruh, artinya mendirikan salat itu mengerjakan salat sesuai dengan rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya, bukan cuma dia mengerjain salat doang. Kenapa kemudian disuruh ulang kalau kita tidak sempurna? Karena tidak sesuai dengan aturan sholat, maka dihukumi oleh agama dia belum melaksanakan sholat. Kayak gitu, misalkan ada orang masak sayur asam, kemudian dimasukin aja tuh mengkudu begitu, enak apa enggak? Agak pahit. Mengkudu atau pare, itu masak sayur asam dimasukin mengkudu atau pare, enak apa enggak? Kenapa? Karena tidak sesuai aturan dalam membuat sayur asam. Sama begitu sholat. Kalau kita tidak sesuai dengan aturan, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi itu makna dari aqimus shalah, dirikan salat maksudnya adalah yutimuna bil arkani wasyurut, menyempurnakan, mengerjakannya dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh agama. Ya jangan dulu kalau dulu santai ya. Karena yang itu kan basuhan pertama, yang wajib itu basuhan yang pertama, maka kudu benar di basuhan yang pertama, 2-3 basuhan. Yang pertama itu yang dinilai terutama pada bagian yang wajib. Yang mana aja yang wajib? Wajah, terus tangan, terus rambut, kepala, terus kaki. Itu yang diperhatikan. Salah-salahnya di kaki, salah-salah bersihin, bersihin. Jangan dibangun ini doang. Kuyur aja. Selesai ya. Diguyur Ustaz di belakang ada nanti. Bukan masalah banyak nanti. Percuma juga kita berwudu tapi kemudian sholat. Itulah itu yang kemudian warabi'uha anna yakuna 'alal qurbi ha'ilun. Yang keempat syaratnya adalah tidak ada penghalang di anggota badan yang dia digunakan untuk berwudu. Jadi ada pertanyaan? Biasanya kalau sudah menjelang umur atau dalam keadaan sakit, itu yang bermasalah dengan pipisnya gitu. Ada yang beser atau beberapa kali dulu udah bersih tapi kayak itu lagi nih keluar lagi. Iya udah pipis terus. Ya udah dibersihin tapi pas lagi itu keluar lagi gitu. Pas lagi sholat keluar Mau lagi. sholat Kayak berasa. kayak berasa keluar lagi. Mau bersihin lagi. Ya kan udah berkali-kali tapi kan. Iya kita karena masih diberikan kemampuan, kecuali kalau dia sendiri sudah terbaring udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia kan bisa harus pakai yang apa tuh? Apa sih namanya? Ispat. Iya itu baru. Sama kayak anak itu walaupun anak kecil, kalau misalnya di mobil, dia kebelet pipis, pipisnya kemudian dibotol di dalam mobil, dia apa kagak? Iya. Iya begitu kan? Ada yang begitu? Ada. Itu tidak menjadi suci kalau dia membersihkannya menggunakan tisu basah. Sebab tisu basah hanya menghilangkan pipisnya saja, tapi dia tidak mensucikan. Gimana? Ya harus disiram pakai air. Disiram pakai baru dia menjadi suci mensuci. Tapi kalau dia cuma dilepas sebasah pakai celana di sholat asal begitu, harus tetap disiram pakai air walaupun dia anak yang kecil. Apalagi perempuan, kenapa? Karena masuk kategori najis mutawas begitu. Udah Satu lagi Ustaz. Minyak kayak minyak urut Pak Ustaz. Minyak urut kayak zaitun atau minyak apa GPU itu ini nggak nempel ya? Oh enggak, kalau minyak GPU itu tidak. Atau yang kayak apa namanya jenis-jenis itu Iya yang buat urut-urut kan, itu nggak masalah, masih tetap sah. Tapi kalau kita pakai minyak yang kental kan, nah itu baru yang menyebabkan tidak salah. Melihat lebih baik kita hilangkan semuanya sebelum kita berwudu agar wudunya sempurna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una dan berikan alhamdulillah dan berkafar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.